Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilandari dari TI 4912 dengan NIM 102012500171. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas kalkulus yaitu aplikasi turunan. Baiklah, karena di sini digit NIM terakhir saya adalah 171, maka untuk A-nya adalah sama dengan 1, B sama dengan 7, dan C sama dengan 1. Berarti fx-nya x min 1, x min A nya adalah 1 per x min B nya adalah 7 dan x dikali x tambah C nya adalah 1, atau bisa juga ditulis x min 1 kuadrat per x min 7 kali x tambah 1. Pertama-tama kita harus menentukan domainnya dulu. Domainnya kita harus lihat untuk penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti untuk x min 7 itu tidak boleh sama dengan 0, atau x tidak boleh sama dengan 7, dan x tambah 1 tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan min 1. Yang berarti domain fungsinya adalah x tidak boleh sama dengan 7 dan x tidak boleh sama dengan min 1. Atau bisa juga ditulis x kurang kurawal x, dimana x elemen bilangan real, x boleh sama dengan min 1, atau x tidak boleh sama dengan 7. Ini untuk domainnya. Baiklah, yang kedua kita akan menentukan titik potong di sumbu x dan di sumbu y nya. Untuk di sumbu x itu y sama dengan 0. Kita lihat pembilangnya aja. Itu x min 1 kuadrat sama dengan 0, x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Berarti titik potong di sumbu x nya adalah 1,0. Untuk di sumbu y nya itu kita misalkan x sama dengan 0, langsung aja kita substitusikan ke dalam fungsinya, yaitu f 0 min 1 kuadrat per 0 min 7 kali 0 tambah 1. Hasilnya adalah 1 per min 7, yang berarti titik potong di sumbu y nya adalah 0, min 1 per 7. Jadi ini adalah titik potong di sumbu x dan di sumbu y nya. Baiklah, selanjutnya untuk nomor 3 di sini kita disuruh untuk menentukan asimtot. Pertama, kita harus menentukan asimtot tegaknya dulu. Untuk menentukan asimtot tegak, kita harus melihat penyebut. Di penyebut itu x min 7 dan x tambah 1. Nah, untuk penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, yang berarti ini tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan 0. Sini x-nya berarti 7 dan x sama dengan min 1. Nah, untuk asimtot datarnya kita harus lihat dari pembilang dan penyebutnya. Untuk pembilang itu x min 1 kuadrat, hasilnya adalah x kuadrat min 2x tambah 1. Untuk penyebut x min 7, x tambah 1, hasilnya adalah x kuadrat min x min 7x min 7. Sini dapat kita lihat untuk derajat pembilang dan penyebutnya adalah 2, yang berarti untuk rumusnya adalah y sama dengan koefisien tertinggi pembilang dibagi dengan koefisien tertinggi dari penyebut. Untuk koefisien tertinggi dari pembilang sendiri adalah 1 dan koefisien tertinggi dari penyebut itu adalah 1, yang berarti asimtot datarnya adalah y sama dengan 1. Nah, untuk asimtot miring, karena sudah ada asimtot datar, maka asimtot miring tidak ada.
Baiklah, selanjutnya kita disuruh untuk mencari kemonotonan. Jadi pertama-tama itu kita harus menurunkan fungsinya ke turunan pertama. Untuk menurunkannya, ini kan di sini fungsinya adalah f x min 1 kuadrat per x min 7 x tambah 1. Sini kita pakai rumus ini, u aksen v kurang u v aksen per v kuadrat. Jadi untuk u nya itu adalah x min 1 kuadrat, berarti u aksennya 2x min 1. Untuk v nya x min 7 x tambah 1. Untuk v aksennya itu kan hasilnya sama aja, x kuadrat min 6x min 7. Berarti turunan untuk v aksennya berarti itu 2x min 6 turunannya. Langsung masukkan ke rumus u aksen fx sama dengan u aksennya itu 2x min 1, v nya x min 7 x tambah 1 dikurang u nya x min 1 kuadrat, v aksennya 2x min 6 per v kuadratnya itu x min 7 kuadrat x tambah 1 kuadrat. Untuk memudahkan kita eksekusi untuk pembilangnya terlebih dahulu. Di sini buat hasil pembilangnya itu kan langsung aja 2x pangkat 3 min 14x kuadrat min 2x plus 14 dikurang 2x pangkat 3 min 10x kuadrat tambah 14x min 6. Ini untuk pembilangnya, atau bisa juga ini langsung kita gabungkan, yang berarti 2x pangkat 3 min 14x kuadrat min 2x tambah 14 min 2x pangkat 3 plus 10x kuadrat min 14x plus 6. Ini 2x pangkat 3 nya kita coret karena sama, yang berarti ini min 14x kuadrat tambah 10x kuadrat itu min 4x kuadrat min 2x kurang min 14x itu min 16x tambah 14 tambah 6 itu plus 20. Sini kita faktorkan aja, jadi min 4 ini faktornya adalah x min 1 sama x tambah 5 per v kuadratnya tadi x min 7 kuadrat x tambah 1 kuadrat. Nah, ini adalah turunan pertama dari fx nya. Lanjut, berarti karena di sini penyebutnya itu berupa kuadrat, maka kita turunkan itu yang pembilangnya, maka ditentukan oleh pembilangnya gitu. Nah, berarti untuk x nya itu ada pada x sama dengan 1, x sama dengan min 5, tadi domainnya itu x sama dengan min 1 dan x sama dengan 7. Maka untuk intervalnya itu adalah negatif tak hingga koma min 5 koma min 1 min 1 1 sampai 7
7 dan 7 sampai tahingga plus tahingga. Maka untuk garis bilangannya begini. Sorry, kita pakai garis lebih rapi. Nah, sini kita taruh sini min 5, min 1, 1 dan 7. Nah, sini kita uji tanda dulu. Kita uji pada 7 sampai tahingga deh. Baiklah, kita uji tandanya di 7 sampai tahingga. Kita misalkan x-nya sama dengan 8, yang berarti di sini min 4. Kita uji pada fungsi x min 1, x tambah 5. Untuk x min 1-nya x min 1 itu di sini 8 kurang 1 sama dengan 7. Untuk x tambah 5, 8 tambah 5 sama dengan 13. Terus 7 dikali 13 itu sama dengan 91 dikali min 4 sama dengan min 364. Untuk hasilnya adalah negatif, berarti untuk selang dari 7 hingga tahingga, 7 sampai tahingga, positif tahingga, berarti sini adalah negatif. Terus karena di sini 7-nya itu berpangkat genap, maka kita kasih garis 2 yang berarti di sini adalah tandanya adalah negatif juga. Lalu di sini satunya itu bukan pangkat genap. Di sini berarti tandanya berubah jadi positif. Karena min 1 di sini itu pangkat genap juga, berarti sini tandanya 2. Tandanya tidak berubah. Min 5 itu enggak ada pangkat genap, jadi tandanya sama, berarti di sini tandanya berubah jadi min. Nah, berarti untuk kemonotonannya sendiri, untuk negatif tahingga sampai negatif 5 itu monoton turun. Untuk min 5 sampai min 1 itu monoton naik. Ini monoton naik, monoton turun, dan ini monoton turun. Baiklah, selanjutnya kita disuruh untuk menentukan titik ekstrim. Nah, untuk titik ekstrim kita lihat tadi dari kemonotonan kita udah dapat itu x sama dengan min 5. Langsung aja kita masukin min 5 ini ke dalam fungsi f min 5. Ini kan tadi fungsinya min 5 min 1 kuadrat per min 5 min 7 kali min 5 tambah 1. Hasilnya adalah 36 per min 12 kali min 4. Hasilnya adalah 3/4. Nah, karena di sini x sama dengan min 5 adalah minimum lokal, berarti untuk minimum lokalnya adalah min 5,3/4. Selanjutnya untuk maksimum lokal kita dapat tadi x sama dengan 1. Langsung aja kita substitusikan ke dalam fungsi juga. F sama dengan 1. F1 di 1 kurang 1 kuadrat per 1 kurang 7 kali 1 tambah 1. Hasilnya adalah 0.
karena ya 1 kurang 1 0, 0 kuadrat, hasilnya adalah 0. Berarti ini adalah untuk maksimum lokalnya adalah 1,0. Jadi ini adalah titik ekstrimnya. Untuk minimum lokal min 5,3/4, untuk maksimum lokalnya 1,0. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menentukan selang kecekungan. Untuk menentukan selang kecekungan itu tadi kita sudah memperoleh turunan pertamanya dari kemonotonan tadi, yaitu min 4 x min 1 x plus 5 per x min 7 kuadrat kali x tambah 1 kuadrat. Nah, untuk mencari kecekungan itu kita harus mencari turunan keduanya. Di sini saya sudah menghitung untuk turunan keduanya itu, yaitu 8 x pangkat 3 tambah 6x kuadrat min 15x plus 4 per x min 7 pangkat 3 x tambah 1 pangkat 3. Lalu untuk mencari kecekungannya, kita lihat di pembilangnya. Di sini pembilangnya adalah x pangkat 3 tambah 6x kuadrat min 15x tambah 44. Untuk 8 nya kita tinggal aja dulu. Tadi saya sudah memperoleh untuk x-nya di sini sama dengan yang paling mendekati, yaitu min 8,41. Berarti untuk intervalnya sendiri tadi, karena domainnya tadi adalah x sama dengan min 1 dan x sama dengan 7, maka intervalnya adalah min tahingga sampai min 8,41, lalu min 8,41 sampai min 1, lalu min 1 sampai 7, lalu 7 sampai tahingga, positif tahingga. Untuk garisnya kita buat di sini. Sini ada min 8,41, min 1, lalu 7. Kita uji pada selang interval dari 7 sampai positif tahingga. Sini kita misalkan x-nya adalah 8. Kita masukin aja ke pembilang sama penyebutnya, ke fungsi maksudnya. Fungsinya berarti tadi untuk bagian pembilangnya x pangkat 3 tambah 6x kuadrat min 15x tambah 44, itu 8 pangkat 3 tambah 6 pangkat 8 pangkat 2 min 15 pangkat 8 tambah 44. Tadi 8 nya kita tinggal dulu. Untuk hasilnya ini adalah positif ya, biar dikali 8 pun hasilnya positif, berarti ini adalah positif. Untuk penyebutnya x min 7 pangkat 3 sama dengan 8 min 7 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 3, ini juga positif. Lalu untuk x tambah 1-nya pangkat 3 8 tambah 1 itu adalah 9 pangkat 3, juga hasilnya positif. Nah, positif bertemu positif berarti untuk selang dari 7 sampai positif tahingga itu adalah positif. Karena di sini tidak ada pangkat genap, maka di sini setiap
melewati garis, tandanya berubah. Maka untuk kecekungannya dari min hingga sampai min 8,41 itu adalah cekung bawah. Ini positif cekung atas. Ini cekung bawah. Dan ini cekung atas. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan titik beloknya. Untuk menentukan titik belok, tadi kita sudah dapat memperoleh dari kecekungan tadi, hasil dari kecekungan tadi, X dari kecekungan tadi. Berarti F-nya min 8,41. Langsung aja hasil dari kecekungan tadi kita masukkan ke dalam fungsinya. Yang berarti fungsinya tadi min 8,41 kurang 1 kuadrat per min 8,41 kurang 7 kali min 8,41 tambah 1 sama hasilnya adalah 88,6 per 114,2 itu 0,78. Berarti titik beloknya ada pada min 8,41, 0,78. Ini adalah titik beloknya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mensketsakan grafiknya. Di sini saya langsung menggunakan Desmos untuk mensketsakan grafiknya. Langsung aja, tinggal masukkan fungsinya tadi. Fx sama dengan x min 1 kuadrat per x min 7 x plus 1. Jadi ini dia untuk sketsa grafik dari fungsi tersebut. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.